Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh dan Soleha semua, berjumpa lagi dengan Bu Marina. Apa kabar Soleh dan Soleha hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin, Allahumma amin. Soleh dan Soleha, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Soleh dan Soleha semua, untuk menambah keberkahan perjumpaan kita hari ini, yuk kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan Soleha, silakan siapkan alat tulisnya ya. Lalu Soleh dan Soleha catat poin pentingnya. Oke. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat tersebut memiliki unsur penting pembentuk kalimat, yaitu subjek dan predikat. Ejaan yang digunakan sudah mengacu pada VUB, serta kata-kata yang digunakan sudah tepat. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat, yaitu subjek dan predikat. Kedua, pemilihan kata diksi yang baik dan tepat. Ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan keempat, hemat dalam menggunakan kata-kata. Syarat dari kalimat efektif ya, Soleh dan Soleha, bisa kalian simak di sini. Syarat dari kalimat efektif yang pertama adalah kesatuan, kehematan, kelogisan, kepaduan, dan ketepatan. Kesatuan merupakan syarat dalam kalimat efektif yang sangat penting diperhatikan. Kesatuan adalah kesesuaian antara gagasan dengan struktur kalimat yang dibuat. Ciri kesatuan antara lain memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memiliki subjek ganda, predikat kalimat tidak didahului kata yang, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kita harus menghindari penggunaan kata depan sebelum subjek kalimat. Contoh, di rumah Budi membaca buku. Kalimat tersebut tidak menunjukkan subjek dan predikat yang jelas. Penggunaan kata di rumah pada awal kalimat itu tidak efektif. Kalimat yang benar adalah sebagai berikut. Budi membaca buku di rumah. Pada kalimat tersebut, subjek kalimat tersebut jelas, yaitu Budi. B. Tidak memiliki subjek ganda. Kalimat yang menggunakan subjek ganda harus dihindari. Contoh, kalimat yang tidak efektif. Pembuatan tugas itu Wati dibantu ayah, diubah menjadi kalimat efektif. Dalam membuat tugas itu, Wati dibantu ayahnya. Seperti itu ya, Soleh dan Soleha, tentang tidak memiliki subjek ganda. Kita masuk ke yang C ya, Soleh dan Soleha, yaitu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimat tidak efektifnya, Budi yang berasal dari Jakarta, diubah menjadi kalimat efektif, Budi berasal dari Jakarta. Nah, kalian lihat ya contohnya dengan baik, bahwa tidak ada predikat tidak didahului dengan kata yang. Selanjutnya 2, kehematan. Syarat kedua kalimat efektif adalah kehematan. Kehematan adalah tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Kata yang digunakan tidak jamak. Contohnya, kalimat tidak efektif, karena ia sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Sedangkan kalimat efektifnya, karena sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Itu adalah contoh dari kalimat efektif, yaitu hemat ya. Nah, contoh kedua kalimat tidak efektifnya, dia hanya membawa bukunya saja. Kalimat efektif, dia hanya membawa bukunya. Seperti itu ya, Soleh dan Soleha.
Kita masuk ke contoh yang ketiga. Kalimat efektifnya, para tamu-tamu sudah tiba di tempat acara. Nah, itu tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah tamu-tamu sudah tiba di tempat acara, atau saudara bisa menggunakan para tamu sudah tiba di tempat acara. Yang ketiga, kelogisan. Kalimat efektif harus memenuhi syarat kelogisan. Contoh kalimat yang tidak efektif, waktu dan tempat kami persilakan. Sedangkan kalimat efektifnya, Bapak Bupati kami persilakan. Perhatikan ya, kelogisan dari suatu kalimat. Yang keempat adalah kepaduan. Unsur-unsur pembentuk kalimat harus memiliki kepaduan, sehingga informasi yang diperoleh pembaca tidak terpecah atau salah. Contohnya kalimat tidak efektif, ikan menggoreng ibu di dapur. Nah, gimana nih persepsi soleh dan soleha? Sedangkan kalimat efektifnya, ibu menggoreng ikan di dapur. Lihat beda makna ya. Yang kelima adalah ketepatan. Ketepatan dalam menggunakan unsur-unsur kalimat sangat penting. Tujuannya agar informasi yang disampaikan pasti. Contoh kalimat tidak efektifnya, Made berkerjakan pekerjaan rumah. Kalimat efektif, Made mengerjakan pekerjaan rumah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Marina. Kita tutup perjumpaan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berlatih dan belajar. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.